Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau yang dikenal dengan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 16 Agustus 2022 telah meluncurkan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima sebagai penyempurnaan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau POEB yang berlaku sebelumnya. Perubahan yang terdapat dalam EYD edisi kelima ini adalah penambahan beberapa kaidah baru dan selain itu terdapat juga perubahan redaksi, contoh, dan tata cara penyajian. Perubahan ini merupakan salah satu akibat dari perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam beragam ranah pemakaian baik secara lisan maupun tulis. Lalu, apa saja perubahan EYD edisi kelima dengan POEB? Mari kita simak. Yang pertama, penambahan monoftong. Dalam aturan EYD edisi kelima terdapat penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong. Monoftong adalah dua huruf vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal E dan U yang dilafalkan dengan bunyi E. Contoh pada kata erih yang bermakna alang-alang dan sedati yang bermakna seni tradisional rakyat Aceh berupa tari dan nyanyi dilakukan oleh 9 atau 10 orang pemuda dengan memukul-mukulkan telapak tangan di dada. Yang kedua, bentuk terikat maha. Semula, aturan penulisan kata terikat maha dapat dipisah dan digabung bergantung pada syarat dan ketentuannya. Sementara pada EYD edisi kelima, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan awal kapital sebagai penghususan. Contoh, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan redaksi dipakai. Terdapat aturan baru mengenai redaksi dipakai pada penggunaan tanda baca titik. Pada aturan sebelumnya, redaksi yang digunakan adalah tanda titik dipakai pada kalimat pernyataan. Sementara pada EYD edisi kelima, redaksi tersebut diubah menjadi tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang keempat, pemindahan kaidah. Untuk saat ini, kaidah yang mengatur tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan dipindah ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI. Misalnya dalam akhiran kata ich dalam bahasa Inggris atau ish dalam bahasa Belanda terserap dalam imbuhan ik dalam bahasa Indonesia. Contoh, elektronik menjadi elektronik dan balistik menjadi balistik. Yang kelima, penghapusan tata cara penulisan rujukan dan kutipan. Agar berfokus pada masalah ejaan, hal teknis lain seperti tata cara penulisan rujukan dan kutipan akan disusun dalam pedoman teknis tersendiri. Sebelumnya, kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit diatur dalam POEB. Namun kini, kaidah tersebut dihapus sehingga tidak lagi diatur dalam EYD. Yang keenam, perubahan contoh. Terdapat penambahan dan perubahan contoh pada kaidah penulisan unsur serapan CH dan SY. Sebelumnya, contoh yang digunakan adalah eselon dan mesin, tetapi pada EYD edisi kelima, contoh yang digunakan adalah atase, brosur, dan eselon. Perubahan yang terakhir, perubahan tata penyajian isi. Misalnya, pada bab keempat dilakukan pemerincian bahasan menjadi dua, yaitu penulisan unsur serapan umum dan penulisan unsur serapan khusus. Pemberian nomor pada setiap kaidah dalam bab 4 ini agar memudahkan perujukan. Untuk melihat lebih lengkap bagaimana EYD edisi kelima, silahkan mengunjungi laman ejaan.kemdikbud.go.id. Demikian sekilas perbedaan POEB dan EYD edisi kelima. Ikuti terus seri Ejaan Bahasa Indonesia di kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Bali.